Masih kembali bersama Mr. Chris, dan sekarang kita tidak jadi ke Malioboro guys. Kita nyore. Ini tepat di sebelah selatan rumah saya. Ini sawah. Jadi ya lumayan sih. Walaupun di wilayah kota tapi masih dekat sawah. Ini bisa jadi tempat untuk melepas penat ya. Jadi ini sebenarnya saya kesini juga untuk meluangkan waktu sejenak itu ya baru kali ini sih. Sebelumnya lebih banyak di rumah. Dan ini adalah Mr. Chris. Dan kali ini kita mungkin akan berdiam di sini sambil memandang, sambil sebat. Kita akan di sini guys. Oke. Jadi nanti kita pasang tripod, terus kita duduk di sini sambil sebat, kalian nonton Mr. Chris. Yo, jika konten ini bermanfaat ya bisa di like, kalau nggak bermanfaat ya di unlike juga nggak apa-apa. Kita di sini hanya ingin membuat hiburan. Kalau kalian terhibur, kalian termotivasi, kalian teredukasi, bagus. Kalau malah sebaliknya ya tinggalkan aja. Ya seperti itu. Kita langsung siap-siap dulu. Sebelum kita siap-siap, Mr. Chris akan menunjukkan sesuatu ke kalian semua. Wah, ini di sini ada selokan yang airnya jernih guys. Di sini tuh ada tetangga saya, namanya dia Ian. Mungkin nanti Mr. Chris akan kenalkan. Dia tuh sering cari belut di sini. Nah besok kalau misalnya kita slow, kita buatkan konten mencari belut, golek belut, mantap toh. Oke guys, kita sudah siap. Wah mantap. Jadi ya lumayan nikmat ini guys, lumayan nikmat. Kita waduh lali cah, kita malah kelupaan guys, minuman yang sudah kita beli tadi. Malah lali ya, aku mau tuku torpedo sih, malah ora kegowo ya ora iso wedane. Situ wetan lur wae nek nek wong. Nek wong dirui wae. Karo udut ya ta. Gimana? Oke. Oke guys, semoga kalian baik-baik saja ya, daripada nanti ini apa ya? Ini kita namakan vlog atau kita namakan gambleh, atau kita mungkin sharing aja. Sharing ya. Kita sambil sharing, sambil cerita santai. Biasanya kan kalau nyore ya, ini kan apa namanya? Anak senja. Kalau saya ini nak senja, sing lagi ngehit nak senja. Kan penake kan karo ngobrol atau karo jagungan, tapi sayangnya omahe kancaku iki dodo. Jadi ngomong dewi, tapi ora masalah. Sendiri bukan berarti kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sendiri juga kita pun bisa melakukan apapun. Cuman kalau ada temannya itu kan lebih baik. Jadi lebih asik. Ya Pak. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita mungkin akan membahas fase
sebuah fase kehidupan. Wah. Tapi ini nggak tahu ya, karena ini kan persepsi saya. Mungkin fase ini di persepsi orang lain pun berbeda-beda. Karena kan proses tiap orang dalam mencapai sesuatu kan beda-beda juga ya. Jadi fasenya pun juga berbeda-beda. Ketika fase dulu kita masih kecil, kita punya banyak teman, kita pun tidak memikirkan hal-hal yang penting ya, yang ada kita seneng. Terus beranjak ke SMP, lebih asik lagi. Asik. Oh, ini ada orang guys. Beranjak ke SMA, SMP ini zaman dugal-dugale apa ya? Iya, di SMP itu kenal rokok. SMP kenal rokok pertama. Ngerokok benar-benar aktif mungkin kelas 3, kelas 3 ya aku wis ngerokok. SMP rampung, kelas 3 biasa lah ya. Kelas 3 biasanya wis wani arak yang-yangan, tapi rung yang-yangan. Wis yang-yangan tuh lali ya. Iya Pak. Ayo syuting Pak nih. Waduh, isin. Rawo, lanjut. Kelas 3 kae kenal yang-yangan lah. Sing yang-yangan kenalan. Sing bocil ya, isi bocil kelas 3. Terus galau. Wah, galau putus ya. Kancane dong udut kabeh. Wah, rokok ini menjadi sebuah pelampiasan paling nikmat. Sampai sekarang. Sampailah di fase SMA. Wah, fase SMA ini mantap sih. Benar-benar fase solidaritas. Jadi ya benar-benar ya menikmati apa ya, momen-momen. Wah, pokoknya top lah SMA. Masa-masa terindah benar-benar SMA ya, emang bener sih. Bener-bener SMA emang bener sih, dia bahasa gitu. Wah, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kalau dimajaskan itu seperti Fata Morgana. Kok Fata Morgana? Seperti sembuh lah. Pokoknya masa SMA masa paling top global ingat. Masa kekancan yo curhat karo konco, susah seneng karo konco, dulan bareng karo konco. Pokoknya semua bersama teman. Ngopo-ngopo bareng. Nanti jenenge apa ya? Nek dhisik misalnya orang duwe yang lho. Orang duwe cicwi, cemewe, orang duwe cemewe wis seneng. So futsal bareng, iso wedangan bareng, wis pokoke ngopo-ngopo bareng karo kanca wis stop. TOP BGT lho. Amben wengi wedangan futsal wis sebuah kenikmatan. Orang duwe duit ya wis seneng, ora mikir apa-apa. Nang
sekolahan turu kowe anane guyu karo guyu SMA. Tapi yo lucu sih dhisik. Terus tibalah di fase kuliah ya. Kuliah sudah setiap dari kita sudah mulai fokus di jalannya masing-masing. Tapi sebenarnya SMA, SMP, SMA itu juga sudah ada yang mulai dia fokus pada jalannya ya. Ada yang mungkin di bidang akademik ya ikut penelitian, olimpiade, ikut lomba-lomba. Ada yang mungkin kalau olahraga ya dia fokus di cabangnya. Ada juga, tapi kalau yang gerombolan dugal-dugal yus, let it flow man, let it flow, ngalir. Itu kan terus barulah di mana waktu fase kuliah fase nek dari saya, kalau dari saya itu fase kita barang ngomong sudah mulai ingin untuk fokus ke jalannya. Yo masa pencarian jati diri kalau dari saya itu cukup lama, dan mungkin sekarang pun sudah hampir menemukan tapi belum. Gue enak bocil-bocil. Bisa skip deh. Para bocil sudah pergi guys. Kita lanjut. Ya fase kuliah ya. Fase kuliah, fase sudah mulai. Nah dari saya ini cukup lama. Sudah mulai dan ingin untuk fokus. Dimana kita kenal organisasi. Di situ kita membuat program kerja yang besar, big mega proker mahasiswa. Kita di situ kenal perjuangan, perlawanan dan lain-lain, dan intelektual dan lain-lain. Ya menikmati sih, lebih ke fokus dan mungkin kalau dibandingkan dari SMA ya, itu ya nggak sesolid itu. Cuman kalau misalnya ngomongin organisasi kan mau nggak mau harus solid kan. Nah solidnya kalau di posisi saya pas ketika masuk di organisasi itu berusaha untuk solid, kan banyak orang dan menghimpun orang banyak. Mau nggak mau kan kita harus kerjasama. Kalau misal ada dari salah satu di antara kita itu mungkin hilang-hilangan atau mungkin tidak maksimal, tidak optimal perannya, otomatis kan nanti dalam menjalankan program kerja akan terkendala, terbengkalai. Jadi kita sudah mulai fokus dan kita paham akan peran seperti itu. Fokus terus, dan di situ kita kan yang mungkin kalau SMA belum mengenal yang namanya atau masih takut untuk mengakomodir, untuk berkomunikasi di depan orang banyak, untuk berani bertemu dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Itu di masa perkuliahan terus terang kita diharuskan untuk berani berbicara, mempertahankan apa yang kita yakini, berani untuk menegur, untuk mengingatkan antar teman, dan pasti juga harus fokus di kuliahnya juga. Di situ benar-benar banyak sih pengalaman, lebih ke pengalaman atau soft skill yang didapat dari organisasi. Nah setelah selesai organisasi ya ada yang masih wah ada kok ono bocil meneh, bocil sudah pergi apa ya, wah ini kudune ono anu ya,
geni ono ngombe arah ya. Tidak ada minum, haus. Oke, dilanjut lagi. Nah, setelah selesai organisasi kan yo mungkin ada yang menghilang, ada yang lebih fokus ke dirinya sendiri karena sudah menemukan jati dirinya. Ada yang mengeksplor lebih dalam lagi terkait organisasi dan lain-lain. Ya kan kalau misal kalau di fase kuliah kan masa dimana demis tuh biasanya kalau hima misal dia ambil 2 tahun berarti di semester 4 itu udah demis, semester 4 semester 5, terus semester 5 semester 6 kalau masih lanjut itu kan biasanya di organisasi tingkat atas fakultas maupun universitas. Itu biasanya kalau ambil setahun lagi berarti di semester 6 itu sudah demis, iya kan. Nah setelah itu kan kalau yang di pendidikan ataupun yang ilmu kan pasti ada KKN, ada praktik kependidikan. Nah itu masing-masing dari kita sudah mulai fokus untuk KKN, untuk praktik pendidikan, atau mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah di situ kalau ikatan kita tidak kuat ya kita sudah mulai berjalan di jalannya masing-masing. Dan ya susah untuk kita bertemu lagi bersama friend gitu ya. Jadi ya emang seperti itu fasenya. Kita sudah tingkatan manusia ya kalau mungkin dia sudah sadar akan tujuannya, dia sudah sadar dan tahu dia harus apa, kan dia pasti akan fokus untuk mengejarnya, entah mengejar cita-citanya atau mengejar apa yang dia inginkan. Ini sama kan ya barangkali mungkin ada yang ingin jadi lebih fokus di bidangnya, atau mungkin ingin menjadi aktivis, ingin menjadi pengusaha, ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, itu sudah mulai beranjak ke sana. Jadi memang di kuliah ini sudah fase matangnya mungkin ya, atau nggak harus menunggu 30 ya. Nah, sebenarnya umur 17 tahun itu kan sudah sadar kelanjutannya itu dia mau fokus ke apa, atau bahkan mungkin kalau yang setelah SMA itu daftar TNI Polri atau daftar di kedinasan, dia malah lebih dulu juga dia sudah tahu akan perannya. Kalau TNI Polri ya pasti perannya kan mengayomi masyarakat, mengamankan negara. Kalau yang kedinasan, kalau mungkin jadi perangkat pemerintahan ya bekerja di sistem gitu kan. Kalau yang kuliah kan memperdalam ilmu pengetahuan, membuat teori atau mungkin meneliti, dan mungkin ada yang ingin lanjut di S2 dan lain sebagainya. Nah kalau saya mungkin ya ingin juga ingin lanjut di S2, tapi nggak tahu nanti kalau misal mungkin dapat beasiswa atau ada dana lebih kita gaskan. Tapi kalau enggak ya kita fokus pada bidang yang saya miliki, seperti itu. Oh bajilnya pit-pitan ya.
Kayak ini kono ono wong iwo lur. Lagu-lagu seperti itu ya, jadi fasenya. Kebetulan ya seperti inilah ya fasenya. Dan mungkin kita akan membuat konten lebih semangat lagi. Jadi untuk subscriber Mr. Chris sekarang yang masih bertahan, terima kasih sudah stay di channel ini, yang sudah selalu mengikuti video-video tutorial, mungkin juga video-video Mr. Chris yang gak jelas. Terima kasih ya, semoga konten atau channel kita ini bisa lebih berkembang lagi. Kita akan memberikan konten-konten yang pastinya bermanfaat ataupun menghibur untuk kawan-kawan semua. Jadi nanti kita akan lebih semangat upload untuk menuju 100.000 subscriber. Jadi 1.000 subscriber dulu. Oke, itu guys. Tapi terus terang ya, iki neng YouTube iki angel ya. Karena harus mempertahankan konsistensi, harus tahu algoritma, harus bisa memberikan ciri khas. Nah, ciri khas Mr. Chris apa guys? Saya belum tahu. Apakah tutorial ataukah daily vlog? Kalau kayaknya daily vlog itu kayaknya kurang ya. Saya tadi ini di konten sebelumnya ini ya, itu melakukan vlog sambil jualan bakso itu sungguh tidak masuk. Nah, ini nanti jadi konten kedua setelah daily vlog. Nah, kalau membuat konten sehari 3 ini ya, itu kalau misalnya kontennya yang editingnya bagus, wah susah gitu. Tapi tetap kita coba berusaha ya. Jadi untuk kawan-kawan semua yang mungkin tertarik di bidang mapping, GIS, geografi, pasti di sini kita akan fokus di sana. Selain nanti kita juga akan memberikan konten edukasi yang lain, bukan pendidikan, mata pelajaran SD, SMP, SMA. Mungkin kita kalau tergerak, mungkin kita juga akan ke arah ke sana. Kalau enggak ya nanti kita akan menjelaskan semuanya tentang Jogja. Jadi semoga ini bisa terwujud ya. Sebenarnya tadi mau ke Malioboro karena di Jogja ini kan sekarang sudah mulai terjadi pembangunan besar-besaran. Ini infrastruktur sudah mulai dibangun, dari sarana jalan, terus trotoar juga sudah mulai diperbaiki, terus juga taman-taman kota, terus taman budaya itu semua direnovasi. Jadi ini untuk 2-3 tahun akan menjadi wisata unggulan di Yogyakarta selain wisata alamnya. Jadi nantikan terus channel kita Mr. Chris Channel, dukung selalu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan mungkin itu saja. See you in the next video. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Saya mau ke Malaysia. Lu kok balik? Ini mau kemana ini? Mau ke Bali. Siapa namanya ini? Oke guys, kita akan menemui para bocil. Ini kenalan. Tak video. Video. Oke, karena para bocil takut, kita tidak akan mau video. Kita langsung pulang aja. Sampai jumpa guys. See you di video. Rara main video. Loh, malah ngece guys.